janji dari Polres Berau sebelumnya bahwa kami akan mulai melakukan pengungkapan terhadap kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah Berau. Jadi hari ini kami melakukan rilis terhadap kasus korupsi pengelolaan aset desa berupa mata air di wilayah Kampung Pilanjau yang berdasarkan hasil dari BPKP telah merugikan negara sebesar 776.860.000 yang dilakukan oleh tersangka yaitu saudara BM selama yang bersangkutan menjabat sebagai kepala Kampung Pilanjau selama 5 tahun. Adapun modusnya adalah menjual aset desa berupa air yang sudah terdaftar dalam aset kode inventaris desa yang seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan bersama yaitu ke rekening kas kampung, namun oleh yang bersangkutan dilakukan berbeda, yaitu yang bersangkutan ditampung langsung ke rekening yang bersangkutan selama kurun waktu 5 tahun ini. Dan penggunaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2016. Adapun tersangka diancam dengan pasal 2 atau 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 99 sebelum 1 tahun 2016. Adapun tersangka diancam dengan pasal 2 atau 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 99 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain dan atau suatu korporasi dapat merugikan negara atau perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah. Kemudian waktu kejadian kurun waktunya adalah mulai Juli 2017 sampai dengan Desember 2021. TKP-nya di Kampung Pilanjau, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau. Kemudian barang bukti yang sementara diamankan adalah 38 item dokumen. Ini terdiri dari bermacam dokumen, diantaranya termasuk juga rekening koran salah satu bank milik tersangka pribadi. Kemudian sejumlah invoice juga. Kemudian sebelum dilakukan penetapan tersangka, penyidik Reskrim Polres Berau telah melakukan pemeriksaan terhadap 17 orang saksi. Kemudian 5 orang saksi ahli, diantaranya adalah ahli hukum pidana korupsi, kemudian ahli dari Kementerian Desa, kemudian ahli dari BPKP, dan ahli dari BUMDes ya. Kemudian hasil audit terakhir dari BPKP telah ditemukan hasil penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 765.860.000. Hal ini sudah sesuai dengan laporan hasil audit yang dilakukan oleh BPKP dan selesai bulan kemarin, sehingga mulai dari 2 hari yang lalu tersangka sudah kita amankan di Polres untuk selanjutnya dilakukan penahanan. Dan insya Allah yang dilakukan Polres Berau ini kami sesuai dengan petunjuk Pak Kapolri dan Pak Kapolda akan selalu berkomitmen untuk memberantas segala bentuk penyimpangan yang ada, termasuk tindak pidana korupsi dan ataupun pungli dan lain sebagainya, merugikan masyarakat ataupun melibatkan profil yang lebih besar sehingga diharapkan dapat lebih banyak menyelamatkan keuangan negara serta mereduksi tindak pidana korupsi yang akan timbul serta dapat menyelamatkan pembangunan khususnya di wilayah Kabupaten Berau. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Teknis ke Kasat saya. Pak Kasat, izin pelaku ini beraksi selama ini seorang diri kah atau gimana Pak? Baik, sementara hasil dari pemeriksaan kita yang bersangkutan itu menjadi kepala kampung
dari tahun 2017 sampai 2021 itu mengumpulkan mengkompilir uang yang dikumpulkan ke rekeningnya pribadi itu seorang diri untuk sementara. Tapi masih kita tindak lanjuti pemeriksaan saksi-saksi lain, pengembangannya apabila nanti ada bukti baru. Kemudian di 2018 100.150.000, di 2019 171.825.000, di 2020 191.750.000, dan yang paling besar itu di tahun 2021 terakhir menjabat ya. Di masa terakhir jabatannya itu 245.625.000. Jadi total keseluruhannya hasil daripada audit dan pemeriksaan dari BPKP adalah 765.860.000. Dan bagaimana dia bisa masuk ke rekeningnya beliau untuk mentransfer itu? Apakah memang dia langsung di rekening ketika orang bayar langsung ke rekeningnya Kepala Desa, atau memang ada manajemen lain yang dilakukan? Yang disampaikan kepada masyarakat memang rekening pribadi dia. Oh, Terus selama ini keuntungan itu dimanfaatkan untuk apa sama dia? Untuk itu masih kita lakukan pemeriksaan karena baru kita tetapkan tersangka 2 hari, akan kita lakukan pemeriksaan mendalam. Nanti selanjutnya akan kita sampaikan. Jadi masih kita baru selesai audit. Untuk pemeriksaannya kemana aliran dananya masih kita lakukan pemeriksaan Jadi mendalam. belum ketahuan kayak untuk itu apa untuk Ya, intinya selama 5 tahun dia mengumpul uang sebanyak itu dan alur dari uangnya masih kita dalami. Dan untuk kemungkinan ada tersangka tambahan untuk bagaimana? Ya, itu seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi kita masih lakukan pemeriksaan mendalam terkait saksi-saksi atau bukti-bukti lain. Apabila nanti ditemukan ada keterlibatan orang lain, akan kita tindak lanjuti.